Om Swastiastu, perkenalkan saya Nimani Desi Suryantini. Di sini saya akan membahas mengenai pain management. Jadi, berdasarkan International Association for the Study of Pain atau IASP, pada tahun 1997, nyeri didefinisikan sebagai pengalaman sensorik atau emosional yang tidak menyenangkan yang terkait dengan potensi atau adanya kerusakan jaringan. Nyeri juga berfungsi sebagai mekanisme proteksi, defensif, dan penunjang diagnostik, di mana sebagai mekanisme proteksi, rasa nyeri memungkinkan seseorang untuk bereaksi terhadap suatu trauma atau penyebab nyeri sehingga dapat menghindari terjadinya kerusakan jaringan tubuh. Kemudian sebagai mekanisme defensif, di mana memungkinkan untuk imobilisasi organ tubuh yang mengalami inflamasi atau patah sehingga rasa nyeri bisa berkurang dan bisa mempercepat penyembuhan. Kemudian sebagai penuntun diagnostik, di mana nyeri dapat menunjukkan daerah tertentu yang mengalami masalah sehingga penyakit atau proses yang terjadi dapat diketahui. Untuk mekanisme nyeri itu sendiri, apabila terjadi kerusakan jaringan atau ancaman kerusakan jaringan tubuh, seperti pembedahan akan menghasilkan sel-sel rusak dengan konsekuensi akan mengeluarkan zat-zat kimia bersifat algesik yang kemudian berkumpul sekitarnya dan dapat menimbulkan rasa nyeri. Sehingga akan terjadi pelepasan beberapa jenis mediator seperti zat-zat algesik, sitokin, serta produk-produk seluler yang lain, seperti metabolit eikosinoid, radikal bebas, dan lain-lain. Mediator-mediator ini dapat menimbulkan efek melalui mekanisme spesifik. Untuk rangkaian proses yang menyertai antara kerusakan jaringan atau sebagai sumber stimuli nyeri sampai dirasakan persepsi nyeri adalah suatu proses elektrofisiologik yang disebut sebagai nosisepsi. Jadi terdapat 4 proses fisiologis yang terjadi dalam proses nosisepsi tersebut, di mana ini adalah gambaran dari mekanisme nyeri. Jadi dari 4 proses tersebut, yang pertama adalah transduksi, di mana merupakan proses stimuli nyeri yang diterjemahkan atau diubah menjadi suatu aktivitas listrik pada ujung-ujung saraf. Kemudian yang kedua ada transmisi, merupakan proses penyaluran impuls melalui saraf sensoris menyusul proses transduksi, di mana impuls ini akan disalurkan oleh saraf A delta dan serabut C sebagai neuron pertama dari perifer ke medula spinalis. Kemudian pada proses yang ketiga yaitu modulasi adalah proses interaksi antara sistem analgesik endogen dengan impuls nyeri yang masuk ke kornu posterior medula spinalis. Kemudian untuk proses yang keempat yaitu persepsi. Ini adalah hasil akhir dari proses interaksi yang kompleks dan unik yang menghasilkan suatu perasaan subjektif yang dikenal dengan nyeri. Kemudian penggolongan nyeri itu sendiri yaitu ada yang pertama menurut jenisnya. Jadi menurut jenisnya nyeri dibagi menjadi nyeri nosiseptik, neurogenik, dan psikogenik. Kemudian yang kedua, menurut penyebabnya, nyeri dibagi menjadi nyeri onkologik dan nyeri non-onkologik. Kemudian yang ketiga, menurut durasinya, dapat dibagi menjadi nyeri akut dan nyeri kronik. Kemudian menurut derajatnya dapat digolongkan menjadi nyeri ringan, sedang, dan berat. Dalam penilaian nyeri itu dapat dilakukan melalui anamnesis umum, di mana menggunakan basic tour secret 7, kemudian dilakukan pemeriksaan umum. Adapun anamnesis spesifik mengenai nyerinya dan evaluasi ketidakmampuan yang dapat ditimbulkan oleh nyeri tersebut. Misalnya lokasi nyerinya, keadaan yang berhubungan dengan timbulnya nyeri, karakteristik dari nyeri, kemudian intensitas nyeri tersebut, gejala yang menyertai,
efek terhadap aktivitas, tata laksana yang sudah didapatkan, riwayat penyakit yang relevan dengan rasa nyeri, serta faktor lain yang akan mempengaruhi tata laksana pasien. Selanjutnya adalah mengenai penilaian nyeri. Jadi di sini yang pertama ada VAS atau Visual Analog Scale. Ini yang paling banyak digunakan. Jadi VAS ini menggambarkan secara visual gradasi tingkat nyeri yang mungkin dialami seorang pasien. Jadi rentan nyerinya diwakili sebagai garis sepanjang 10 cm dengan atau tanpa tanda pada setiap sentimeter. Tanda pada kedua ujung garis ini dapat berupa angka atau pernyataan deskriptif. Jadi untuk kelebihan dari VAS itu yaitu mudah dan juga sederhana. Bisa digunakan pada pasien dewasa dan juga anak-anak yang berusia lebih dari 8 tahun. Namun VAS ini juga memiliki kekurangan, yaitu untuk periode pasca bedah. VAS tidak banyak bermanfaat karena VAS memerlukan koordinasi visual dan juga motorik serta kemampuan konsentrasi. Yang selanjutnya adalah penilaian nyeri dengan WBFS atau Wong-Baker Pace Scale. Jadi di sini kelebihannya itu yaitu sederhana dan juga mudah dapat digunakan untuk dewasa dan juga anak-anak yang berusia lebih dari 3 tahun. WBFS ini juga memudahkan pasien menggambarkan nyeri apabila tidak dapat menghubungkan skala intensitas nyeri dalam bentuk angka. Untuk kekurangannya sendiri, WBFS ini cukup membingungkan antara afek, itu seperti tersenyum atau menangis dengan intensitas nyerinya, dan hasil bisa lebih tinggi dari skala lain dengan wajah netral tanpa nyeri. Kemudian yang selanjutnya adalah NRS atau Numeric Rating Scale. Jadi Numeric Rating Scale ini menggunakan penggaris yang diberi angka pada skala 0 yang berarti tidak ada nyeri hingga 10 untuk nyeri maksimal. NRS ini digunakan jika ingin menentukan berbagai perubahan pada skala nyeri dan juga menilai respon turunnya nyeri pasien terhadap terapi yang telah diberikan. Untuk kelebihan dari NRS ini yaitu sederhana dan mudah dimengerti. NRS ini sensitif terhadap dosis, jenis kelamin, dan juga perbedaan etnis. NRS ini dianggap lebih baik daripada VAS, terutama untuk menilai nyeri akut. Namun, NRS itu sendiri memiliki kekurangan, yaitu keterbatasan pilihan kata untuk menggambarkan nyeri, tidak memungkinkan untuk membedakan tingkat nyeri dengan lebih teliti, dan juga dianggap terdapat jarak yang sama antar kata yang menggambarkan efek dari analgetik. Selanjutnya adalah McGill-Pain Questionnaire. Jadi di sini berupa kuesioner, yaitu memiliki kelebihan dapat digunakan untuk deskripsi nyeri kronik. Jadi dapat mendeskripsikan nyeri lebih tepat dan dalam. Juga dapat membedakan nyeri neuropatik dan nociceptik. Untuk kekurangan dari McGill-Pain Questionnaire ini yaitu dia lebih kompleks dan juga penilaiannya perlu waktu lama. Serta pasien juga diharuskan untuk dapat memahami kosakata yang terdapat di dalam kuesioner. Kemudian untuk penilaian nyeri berikutnya ada Pain Diary. Jadi Pain Diary ini terdiri dari tanggal, waktu, dan juga rating dari rasa nyeri itu. Kemudian juga pemberian obat dan dosisnya. Jadi ini diisi. Jadi kelebihannya dari Pain Diary ini yaitu dapat menentukan pola nyeri. Jadi apabila pada pagi hari dicatat tanggalnya, kemudian waktunya, bagaimana rasa nyeri yang dirasakan oleh pasien. Kemudian pada siang hari dicatat waktunya, kemudian dicatat lagi
bagaimana rasa nyeri yang dirasakan pada siang hari tersebut sehingga dia dapat menentukan pola nyeri dari pasien tersebut. Namun kekurangan dari pendiari ini dia berpotensi bias karena dipengaruhi tendensi dan juga memori dari pasien. Serta item dari pendiari dapat berbeda-beda sehingga sulit mendapatkan data secara kolektif. Selanjutnya adalah mengenai penanganan dari nyeri. Jadi di sini adalah gambaran dari penanganan nyeri itu berdasarkan prinsip penanganan nyeri, yaitu menggunakan WHO 3-step analgetic ladder. Jadi di sini ada 3 langkah, yaitu ada langkah yang pertama itu pada nyeri ringan, kemudian langkah kedua nyeri sedang, dan langkah 3 itu nyeri berat. Jadi untuk langkah yang pertama itu, langkah awal itu apabila terdapat nyeri, hendaknya menggunakan obat analgesik non-opioid, misalnya paracetamol atau NSAID. Kemudian apabila masih tetap nyeri, maka naik ke tangga atau langkah kedua, yaitu ditambahkan obat opioid lemah. Kemudian apabila nyeri juga masih menetap, maka sebagai langkah ketiga disarankan untuk memakai opioid kuat. Jadi pada setiap langkah itu juga bila perlu dapat ditambahkan dengan obat adjuvan. Pada dasarnya, prinsip dari WHO 3-step analgetic ladder ini dapat diterapkan untuk nyeri kronik maupun nyeri akut. Jadi pada nyeri kronik itu mengikuti langkah tangga ke atas. Itu langkah 1, 2, 3. Kemudian sedangkan pada nyeri akut itu mengikuti langkah tangga ke bawah, yaitu langkah 3, 2, dan 1. Untuk nyeri akut itu yaitu mengikuti langkah tangga ke bawah. Jadi prinsip terapi nyeri akut tersebut adalah descending the ladder. Kemudian untuk nyeri akut itu sendiri itu dapat disebabkan oleh stimulus noxious akibat kerusakan jaringan. Jadi proses penyakit maupun fungsi abnormal otot atau organ visceral. Nyeri akut selalu bersifat nyeri nosiseptik, dan nyeri akut dapat bersifat sementara karena akan menghilang seirama dengan penyembuhannya yang normalnya berlangsung beberapa hari atau minggu. Bentuk paling umum dari nyeri akut adalah nyeri pasca trauma, pasca bedah, dan nyeri persalinan, serta nyeri yang terkait dengan penyakit medis akut, misalnya pada infak miokard, pankreatitis, batu ginjal, dan lain-lain. Kemudian nyeri kronis. Jadi nyeri kronis itu mengikuti langkah tangga ke atas pada 3-step analgesic ladder menurut WHO. Jadi prinsip terapi nyeri kronis adalah ascending the ladder. Jadi untuk nyeri kronis itu sendiri merupakan nyeri dengan durasi melebihi penyakit akut atau nyeri yang masih terjadi setelah masa penyembuhan. Biasanya nyeri ini dapat berlangsung selama 1-6 bulan dan dapat bersifat nosiseptik, neuropatik, maupun campuran. Untuk penyebab nyeri kronis itu dapat berupa gabungan mekanisme perifer, sentral, maupun psikologis. Nyeri kronis juga dapat disebabkan oleh gabungan mekanisme psikologis dan juga faktor lingkungan. Berikut adalah farmakoterapi nyerinya, jadi untuk contoh-contoh obatnya. Jadi pada langkah 1 itu adalah pada nyeri ringan, jadi dia diberikan analgesik non-opioid, misalnya yang umum diberikan adalah aspirin atau paracetamol, atau NSAID golongan non-selective COX inhibitor, yaitu ibuprofen, ketoprofen, naproxen, natrium diclofenac, indomethacin, ketorolac, piroxicam, dan asam mefenamat, atau NSAID yaitu selective COX-2 inhibitor seperti celecoxib, parecosib, rofecoxib, dan lain-lain. Dan juga bisa ditambahkan dengan analgesik adjuvannya. Kemudian untuk langkah yang kedua itu biasanya ditambahkan dengan analgesik opioid lemah. Contohnya seperti kodein ataupun
tramadol. Lalu untuk langkah ketiga, untuk nyeri berat, itu contohnya adalah analgesik opioid kuat, yaitu morfin, fentanyl, buprenorfin, dan metadon. Jadi pada setiap langkah ini bila diperlukan dapat ditambahkan obat adjuvan. Jadi contoh obat-obat adjuvan itu misalnya yang memiliki efek antiinflamasi, misalnya seperti kortikosteroid. Kemudian untuk meringankan nyeri neuropatiknya bisa diberikan antikonvulsan atau juga bisa diberikan antidepresan, neuroleptik, ataupun psikostimulan. Digunakan untuk mengurangi sedasi dan akibat dari opioid. Baik, sekian pembahasan mengenai pain management. Terima kasih.